semuanya, perkenalkan namaku Zakon Irawan. Aku dari jurusan Ilmu Pemerintahan dengan NIM 6670230058 dari kelas 4A. Pada kesempatan kali ini, aku akan memaparkan hasil kerangka berpikirku untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester pada mata kuliah Ekonomi Politik. Dan aku akan membahas mengenai topik pasar bebas. Selama ini, pasar bebas seringkali dimanifestasikan sebagai ruang yang ideal, tempat semua negara bersaing secara adil dan inovatif untuk menciptakan kesejahteraan kolektif. Tetapi dalam realitas global sekarang, terutama di tengah turbulensi geopolitik dan ekonomi, pasar bebas itu lebih mirip sama arena pertarungan kekuasaan antar negara besar aja. Ya, misalnya konflik ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan China yang mencuat sejak tahun 2018 dan bereskalasi hingga saat ini di tahun 2025. Nah, hal itu membuktikan bahwa dinamika perdagangan internasional tidak pernah netral, melainkan selalu diintervensi oleh kepentingan strategis politik dan dominasi ekonomi. Pertanyaannya adalah, kalau dua gajah bertarung, siapa yang paling ngerasain guncangannya? Tentu aja bukan gajah itu sendiri, tetapi rumput di sekitarnya. Dan dalam konteks global hari ini, rumput itu adalah negara-negara berkembang kayak Indonesia atau kawasan-kawasan perdagangan regional kayak AFTA yaitu ASEAN Free Trade Area dan juga CAFTA yaitu China ASEAN Free Trade Agreement. Konflik perdagangan saat ini mendorong pergeseran paradigma dalam orientasi investasi dan juga produksi global. Banyak perusahaan multinasional mulai memindahkan fasilitas produksi mereka dari China ke negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Vietnam, Thailand, dan juga Malaysia. Di satu sisi, fenomena ini memang membuka peluang bagi Indonesia untuk menarik investasi baru, memperkuat sektor manufaktur, dan juga memperluas pangsa ekspor. Namun, di sisi lain, kompetisi regional dalam AFTA semakin ketat karena negara-negara tetangga juga berlomba-lomba untuk menawarkan insentif lebih besar untuk menarik investor. Belum lagi dari sisi CAFTA, masifnya produk murah dari China yang mencari pasar baru pasca hambatan ekspor ke Amerika Serikat menjadi tantangan nyata bagi industri lokal Indonesia yang belum sepenuhnya siap bersaing dalam kualitas maupun harga. Namun dalam perspektif ekonomi politik, kondisi ini bisa dianalisis dengan pendekatan teori klasik hingga modern. Secara klasik, pasar bebas ideal dipandang akan memaksimalkan efisiensi dan menciptakan kesejahteraan global. Tetapi faktanya, ketegangan perdagangan itu membuktikan bahwa invisible hand seringkali dikonter oleh kekuatan politik negara. Namun dalam perspektif Marxian, kita bisa melihat bagaimana pertarungan antara kapitalisme monopoli negara-negara adidaya yang memperlihatkan ketipan struktural global yang semakin serius. Sementara dari pendekatan Keynesian, memang perlu adanya intervensi aktif negara untuk menyeimbangkan dampak destruktif dari fluktuasi pasar global terhadap ekonomi domestik. Secara kelembagaan, ketegangan ini juga menggambarkan lemahnya sistem perdagangan multilateral dunia seperti WTO yang gagal mengantisipasi unilateralitas tarif dan juga retaliasi bilateral. Berikutnya masuk ke perspektif neoklasik. Kita perlu memahami bahwa perang dagang antara Amerika Serikat dan China itu mengganggu mekanisme pasar kompetitif yang selama ini dianggap rasional dan self-correcting. Dengan adanya tarif, hambatan ekspor, dan juga pembalasan politik, maka distorsi besar akan tercipta di jalur perdagangan dan juga investasi. Distorsi ini membuat supply chain global tidak lagi optimal, biaya produksi itu akan semakin melonjak, dan arus modal berpindah bukan karena efisiensi, tetapi karena tekanan politik. Nah, ya artinya, dalam realitas hari ini, idealisme neoklasik itu tentang pasar bebas, ya itu akan menjadi tantangan yang sangat berat. Mengapa? Karena negara-negara seperti Indonesia yang selama ini berusaha memposisikan diri dalam pasar global kompetitif itu harus mengatur ulang strategi untuk memastikan bahwa ketidakpastian ini tidak menghancurkan fundamental ekonominya. Tapi gini, di sisi Indonesia, tantangan yang muncul itu sangat kompleks. Perang dagang ini menciptakan peluang lewat relokasi industri padat karya, tetapi juga mengancam ketahanan ekonomi nasional jika Indonesia terlalu bergantung pada satu kekuatan, baik itu Amerika maupun China. Di Indonesia itu harus cermat membaca arah angin, misal memperkuat diversifikasi pasar ekspor, memperbaiki iklim investasi, dan juga memperkuat posisi tawar dalam forum-forum multilateral maupun regional. Ya karena dalam kondisi seperti ini, mempertahankan otonomi ekonomi adalah strategi bertahan yang paling rasional. Apalagi dengan posisi strategis Indonesia dalam AFTA dan juga CAFTA. Kita tidak hanya berhadapan dengan dua gajah yang sedang bertarung, tetapi juga dengan dinamika internal kawasan yang semakin kompleks, dari kompetisi investasi hingga diplomasi perdagangan. Itulah sebabnya, memahami pasar bebas hari ini tidak cukup hanya dengan menghafal teori saja. Ya, aku dan kamu harus bisa melihat bagaimana teori itu diterjemahkan di dunia nyata yang penuh tarik-menarik kekuatan politik dan juga ekonomi global. Ya, dengan membedah ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan China, kita tidak hanya belajar tentang dua negara
besar saja, tetapi juga tentang bagaimana nasib Indonesia dan kawasan ASEAN itu dipertaruhkan di tengah turbulensi global yang semakin tak terduga. Karena pada akhirnya, masa depan Indonesia dalam sistem perdagangan dunia itu akan semakin sangat ditentukan oleh seberapa cerdas kita membaca perubahan ini dan seberapa strategis juga kita merespon peluang dan juga tantangan yang ada. Ya, aku akan membreakdown secara rinci mengenai argumentasiku. Kalau kita membicarakan pasar bebas hari ini, sebenarnya kita lagi membicarakan arena besar di mana negara, korporasi, dan bahkan ideologi itu saling bertarung tanpa jeda. Secara teori, pasar bebas itu idealnya membebaskan arus barang, jasa, investasi, dan modal antar negara, supaya semua pihak itu bisa mendapatkan keuntungan maksimal berdasarkan keunggulan komparatif masing-masing. Tapi faktanya, pasar bebas di era sekarang itu lebih mirip pertarungan kekuasaan terselubung, di mana negara-negara kuat itu mengatur jalannya permainan dengan segala instrumen politik dan ekonominya. Ya makanya, konflik perang dagang antara Amerika Serikat dan China adalah contoh konkret dari bagaimana prinsip-prinsip pasar bebas itu ditekuk untuk kepentingan negara-negara besar aja. Kalau kita tarik pakai lensa ekonomi politik klasik, terutama dari pemikiran Adam Smith, pasar bebas itu diyakini bisa menciptakan harmoni kepentingan, ya kayak negara itu cukup menjaga agar persaingan berjalan dengan adil, lalu membiarkan kekuatan pasar itu bekerja dengan sendirinya. Tetapi gini, dalam ketegangan Amerika Serikat dan China, justru itu menunjukkan bahwa dalam dunia nyata, negara tidak pernah netral. Mereka itu hanya aktif melindungi industrinya aja, menetapkan tarif setinggi mungkin, dan bahkan memblokir produk-produk strategis atas nama keamanan nasional. Dari sini, semakin jelas bahwa teori klasik pasar bebas itu perlu dikritisi dalam konteks dinamika kekuasaan global modern saat ini. Kalau aku pakai perspektif Marxian, konflik ini bisa dibaca sebagai bentuk pertarungan antar blok kapitalisme global, ya kayak misalnya Amerika yang udah lama jadi pusat akumulasi kapital dunia, itu merasa ancamannya itu semakin nyata dari ekspansi ekonomi China. Bukan cuma soal angka ekspor impor, tetapi soal siapa yang bakal mengendalikan rantai pasok global, ataupun teknologi dengan ya setinggi itu, dan bahkan standar perdagangan internasional, ya itu akan jadi perang dagang, yang sangat eksklusif pada akhirnya. Makanya perang dagang ini bukan hanya perang tarif, tetapi perang hegemonik untuk mempertahankan siapa yang memimpin globalisasi. Sementara itu, pendekatan Keynesian akan melihat pentingnya peran negara buat mengelola turbulensi kayak gini. Ya makanya dalam situasi di mana pasar global itu nggak stabil, negara nggak cukup hanya jadi penonton aja. Negara itu harus aktif mengarahkan perekonomian lewat stimulus fiskal ataupun insentif industri sampai dengan proteksi cerdas terhadap sektor strategis. Ya, aku rasa ini relevan banget untuk negara-negara berkembang kayak Indonesia misalnya, yang kalau hanya mengandalkan mekanisme pasar tanpa kebijakan protektif yang adaptif, itu bisa-bisa malah makin terseret ke dalam ketidakpastian global. Nah, yang sering dilupakan adalah POV dari ekonomi politik neoklasik. Dalam kerangka ini, asumsi dasarnya adalah aktor-aktor ekonomi itu, baik individu maupun korporasi, bertindak rasional untuk memaksimalkan utilitas atau keuntungan mereka. Tetapi, dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian geopolitik ini, rasionalitas itu bukan cuma soal efisiensi ekonomi, tetapi juga soal mitigasi resiko politik, yang makanya perusahaan-perusahaan multinasional itu memindahkan produksi mereka dari China bukan semata-mata karena biaya di China itu naik, tapi karena mereka tuh mau mengurangi exposure terhadap resiko politik jangka panjangnya. Dari sini kita bisa lihat bahwa pasar bebas dalam praktiknya itu nggak selalu dipengaruhi oleh kayak pertimbangan strategis di luar ekonomi murni aja. Ya, makanya kayak keamanan nasional, stabilitas politik, dan keberlanjutan regulasi itu akan menjadi faktor yang bisa mempengaruhi atau ya itu akan jadi pertimbangan strategis juga untuk negara-negara dalam melihat konteks dari ekonomi globalnya. Khususnya untuk Indonesia, aku rasa situasi ini membawa peluang sekaligus ancaman. Di satu sisi banyak pabrik yang relokasi dari China ke Asia Tenggara, itu membuka peluang Indonesia untuk menarik insentif investasi baru, memperluas basis manufaktur, dan juga mempercepat industrialisasi. Tetapi di sisi lain, kalau kita lihat lebih detail, struktur dari industri Indonesia itu masih belum cukup kuat untuk naik kelas ke sektor manufaktur berteknologi tinggi. Ya, makanya mayoritas investasi yang masuk itu tetap di sektor-sektor padat karya yang berupa rendah aja. Nah, makanya hal ini artinya kalau pemerintah tidak segera mendorong transformasi ekonomi, kita hanya akan jadi tempat pelarian sementara, bukan pemain utama dalam rantai pasok global yang sedang dibentuk dalam pasca perang dagang ini. Ya makanya di level regional, ketegangan antara Amerika Serikat dan China itu juga berdampak pada AFTA dan juga CAFTA. Untuk kayak misalnya dari sisi AFTA, peluang integrasi pasar ASEAN itu semakin besar karena ada kecenderungan perusahaan global yang mencari basis produksi baru yang lebih stabil. Tetapi ini juga mendorong persaingan antar negara ASEAN yang semakin
semakin ketat. Kayak misalnya Vietnam itu udah bergerak sangat cepat dengan reformasi hukumnya untuk menarik investasi, sementara Indonesia itu masih bergulat dengan hambatan regulasi dan juga ketidakpastian kebijakannya. Kalau Indonesia nggak mempercepat reformasi struktural, peluang ini bisa dengan cepat berpindah ke negara-negara tetangga. Sedangkan dari sisi CAFTA, hubungan China dengan ASEAN itu semakin erat secara ekonominya. Hal ini mempercepat liberalisasi perdagangan barang dan juga jasa antar kedua kawasan, tetapi sekaligus membuat negara-negara ASEAN itu termasuk Indonesia jadi lebih rentan terhadap fluktuasi ekonomi China. Kalau ekonomi China itu melambat karena efek panjang perang dagang ini, ya dampaknya bisa langsung terasa di sektor ekspor Indonesia, khususnya komoditas dan industri berbasis sumber daya alam. Ya, ini menuntut kita untuk segera mendiversifikasi basis ekspor, memperkuat industri manufaktur domestik, dan juga membangun pasar di luar China dan juga Amerika Serikat. Ya, kesimpulannya, dari perspektif ekonomi politik apapun, baik klasik, Marxian, Keynesian, neoklasik, atau kelembagaan sekalipun, aku rasa konflik perang dagang antara Amerika Serikat dan China itu menunjukkan bahwa pasar bebas itu tidak netral karena selalu ada kepentingan strategis di balik setiap keputusan ekonomi global. Ya, kayak konflik perang dagang antara Amerika Serikat dan China ini bukan cuma soal dua gajah bertarung, tetapi ini soal bagaimana negara-negara berkembang kayak Indonesia menentukan nasibnya sendiri, ya kayak di tengah riak besar yang mereka ciptakan pada akhirnya. Pilihan ada di tangan kita, mau jadi korban arus besar itu atau jadi pemain yang cerdas yang bisa menavigasi perubahan global ini dengan kepentingan nasional sebagai kompas utamanya. Kalau kita tarik benang merah dari semua dinamika ini, satu hal yang jelas adalah konsep pasar bebas yang ideal itu sebenarnya lebih kayak cita-cita daripada realitas. Karena apa? Di atas kertas, pasar bebas itu kayak arena di mana semua pemain itu punya kesempatan yang sama buat berkompetisi, tetapi faktanya hanya pemain yang kuat secara ekonomi, politik, dan teknologinya aja dia yang bisa ngatur aturan mainnya. Konflik perang dagang antara Amerika Serikat dan China itu membuka realitas bahwa kekuasaan itu tetap jadi mata uang utama dalam ekonomi global. Bagi Indonesia, ini bukan saatnya untuk sekedar ikut arus, ya, melainkan harus berani mengambil posisi strategis seperti memperkuat industri nasional, memperdalam diversifikasi pasar, dan juga membangun kemandirian ekonomi yang adaptif terhadap guncangan eksternal. Ya, kawasan regional kayak AFTA dan juga CAFTA itu bisa jadi jembatan emas, tetapi juga bisa jadi jebakan baru kalau kita tidak punya arah dan juga strategi nasional yang kuat. Ya, hal ini adalah momen kritis di mana ketergantungan tanpa kemandirian itu justru akan memperlemah posisi kita dalam tatanan global baru yang sedang dibentuk. Dan pada akhirnya, dalam politik ekonomi dunia, kamu harus sadar di pasar bebas itu tidak ada yang benar-benar bebas, yang ada hanya siapa yang paling pintar mengelola ketergantungan, siapa yang paling cermat membaca arah perubahan, dan siapa yang paling cepat membangun kekuatan di tengah ketidakpastian. Kalau kita gagal membaca peta ini, Indonesia akan selamanya hanya jadi penonton dalam pertunjukan realitas dunia. Sekian, terima kasih.